Itu maksudnya di bawah kemampuan. Oke. Ada recording is progress. Oke. Itu ya. Kemudian kontrak itu tidak boleh melanggar hukum. Ya. Semua orang boleh buat kontrak, tetapi kontrak yang dibuat tidak boleh melanggar hukum. Contoh, misalnya buat kontrak jual beli narkoba, itu jelas nggak boleh, dibatasi itu. Yang boleh jual beli sing diizinkan oleh negara, misalnya buat jual beli rumah, tanah, sepeda motor itu boleh. Ya, pokoknya yang tidak melanggar hukum. Itu batasannya. Ya. Kemudian kontrak itu harus jelas. Jelas dalam artian kalau buat kontrak tentang apa? Perjanjian tentang apa? Itu harus jelas. Kalau perjanjian sewa menyewa ya berarti harus jelas sewa menyewanya. Rumahnya siapa? Jangan-jangan yang disewakan rumahnya orang lain, ya nggak boleh. Jadi harus jelas. Itu yang dimaksud bahwasanya kebebasan berkontrak itu ada batasannya. Gitu ya, Mbak Rida. Iya, Pak. Terima Oke. kasih. Iya, Mbak Rida. Sama-sama Mbak Rida. Rida. Oh, Mbak Rida. Oke, silakan Mbak Teresia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Andini. Oke, Mbak Andini. Dalam kegiatan berbisnis tidak lepas dari faktor hukum dan rambu-rambu hukum bisnis. Selain itu diperlukan etika dalam berbisnis agar terhindar dari kecurangan dalam berbisnis. Lalu apa saja etika dalam berbisnis? Mbak, so Mbak Andini, pertanyaannya Mbak Andini ya? Iya, Oke, Pak. oke, silakan. Oke. Mbak Andini. Sampun, Pak. Sampun. Yang pertama, sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum dan di mata hukum manusia itu sama. Artinya tidak ada pengecualian maupun perbedaan. Kemudian yang kedua, harus memperhatikan pemberitaan media massa tentang RUU. Yang ketiga, undang-undang yang sudah disahkan saja tidak cukup. Dalam pelaksanaannya akan diikuti dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Kemudian yang keempat, mengetahui beberapa undang-undang yang berhubungan dengan masalah bisnis. Misalnya dengan cara membaca buku, majalah atau koran yang memaparkan undang-undang dan peraturan pemerintah pusat maupun daerah. Terima kasih. Baik, pertanyaannya Mbak Andini. Mungkin saya menambahkan aja ya. Jadi yang disampaikan Mbak Teresia itu benar adanya. Mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi etika dalam berbisnis, selain yang pertama orang berbisnis itu harus ada landasan hukumnya atau dasar hukumnya. Dasar hukum kenapa dia melakukan bisnis atau hubungan bisnis dengan pihak lain itu harus ada landasannya. Kemudian yang kedua, kalau kita melakukan kegiatan bisnis itu harus punya etik yang namanya kejujuran. Jadi hubungan bisnis yang baik itu kalau dilandasi dengan kejujuran, artinya tidak ada apa ini istilahnya penipuan di antara para pihak yang nantinya mengadakan hubungan bisnis. Itu ya. Itu aja yang perlu saya tambahkan untuk jawaban Mbak Teresia. Ya. Begitu ya Mbak Andini. Mungkin ada yang tanyakan lagi Mbak Andini? Tidak ada, Pak. Ya, Terima kasih atas penjelasannya, Pak. iya, sama-sama Mbak Andini. Lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sepia. Ya. Apakah di Indonesia sudah melaksanakan doktrin? Pada waktu itu sudah pernah, yaitu doktrin Islam liberal
yang menyerukan tentang kebebasan dengan 6 isu, yang diantaranya ada anti-teokrasi, demokrasi, hak-hak perempuan, hak-hak non-muslim, kebebasan berpikir, dan gagasan tentang kemajuan. Sudah? Mungkin ada dari pendapat, ada yang ingin menambahkan? Jawaban dari Mbak Teresia. Ada nggak ingin menambahkan jawaban dari Mbak Teresia? Saya persilakan dulu. Sebelum nanti saya jawab. Ada yang ingin menambahkan? Saya ingin Mbak Denshen Oria. Mungkin ingin Iya, menambahkan. Pak. Ya, mungkin mau ditambahkan Mbak Oria. Silakan. Oke. Ada tambahan Mbak Denshen? Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Bang? Belum. Marcel mungkin. Marcela. Iya, Pak, sebentar. Oh ya. Oke. Marcela. Rek. Oke. Ada? Yes. Belum ada, Pak. Belum ada. Tak tunggu Belum Mbak ada, Marcel. Pak.
Puas aku ngenteni suwe. Ini sama mencari tapi belum ada. Oh. Pertanyaannya saya jawab aja. Pertanyaannya apa, Mang? Sopo iki jenenge? Teresia tadi pertanyaan apa, Teresia? Saya lupa, Teresia. Apakah di Indonesia sudah melaksanakan doktrin? Sudah. Jawabannya kan gitu kan ya. Pertanyaan gitu ya. Siapa sih yang tanya? Mbak Sepia. Sepia di Sepia. Iya, Pak. Di, aku gak ro aja Sepia. Di Sepia ya. Ke lagune Sheila On Seven. Sepia ya. Di Sepia. Kita Sepia. Jawabannya sudah. Kan mek tanya ngono tok sih, apakah di Indonesia sudah melaksanakan doktrin? Tak jawab sudah. Kan nggak perlu saya jelaskan kan? Perlu jelaskan nggak? Perlu, Pak. Perlu. Pak. Karena pertanyaannya cuma apakah di Indonesia sudah melaksanakan? Saya jawab sudah. Ya, berarti selesai toh. Di Indonesia itu sudah, saudara. Jadi doktrin itu secara sederhana kita maknai sebagai pendapat para ahli, ya, pendapat orang-orang yang ahli di bidangnya, ya, orang-orang yang ahli di bidangnya. Saya contohkan pendapat seorang ahli di bidang spionase atau intelijen, dan ya itu apa? Itu adalah keahlian yang apa istilahnya jarang. Karena ada sekolahnya sendiri. Ada sekolahnya sendiri ya. Seorang intelijen itu ada sekolahnya tersendiri. Nah, kalau hal itu katakanlah pendapat seorang ahli intelijen kemudian menyatakan seperti ini misalnya, bahwasanya keamanan negara itu tergantung dari informasi yang dijaganya, baik dari dalam maupun dari luar. Artinya begini, secara sederhana, yang perlu dijaga di dalam satu negara itu adalah informasi. Maka informasi itu tidak boleh bocor, baik di dalam negara itu sendiri maupun di luar. Kalau di dalam negara, artinya yang boleh mengkonsumsi informasi itu adalah orang-orang yang berkepentingan saja. Sekali lagi, doktrin itu kan pendapatnya para ahli. Nah, pendapat itu kan masih katakanlah masih belum ditulis gitu kan ya. Nah, supaya itu diberlakukan, ya, maka pemerintah harus membuat yang namanya undang-undang. Nah, kalau yang berpendapat itu seorang ahli yang berkaitan dengan intelijen, maka negara membuat peraturan mengenai undang-undang tentang Badan Intelijen Indonesia, katakanlah gitu. Di mana di dalam undang-undang itu diatur mengenai beberapa pasal. Misalnya petugas atau katakanlah pegawai BIN bisa melakukan penyadapan terkait dengan keamanan negara. Ya. Jadi bisa dikatakan munculnya undang-undang ini itu karena pendapat dari seorang ahli yang paham mengenai intelijen, yang kemudian dijadikan sumber oleh negara untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Bisa dipahami, Sepia? Sepia, bisa dipahami? Bisa. Ya, sini tak ceritanya alon-alon. Undang-undang itu kan sumbernya kan ada dua, secara formil dan material. Ya. Jadi undang-undang cara membuatnya itu ya ada dua sumber, yaitu secara formil dan material. Kalau secara formil dilihat bagaimana cara membuatnya. Ya. Kemudian kalau secara material
dilihat dari isinya. Contoh, saya contohkan. Saya contohkan gini. Kalau kemarin contohnya sama aja, saya ngambil contoh yang kemarin aja. Misalnya tentang apa ini jenis pasal yang ada di KUHP. KUHP mengatur pasal katakanlah perzinahan. Kalau ditanya dari mana KUHP mengambil sumber sehingga di dalamnya ada pasal perzinahan. Kalau secara formil ya, cara membuatnya atau cara didapatkannya itu ngambilnya dari mana? Dari kitab suci Al-Qur'an, ya, dari kitab suci Al-Qur'an. Secara formil ya, secara tempatnya itu tadi ngambilnya dari Al-Qur'an. Kalau secara material diambil dari ayat-ayat yang mengatur tentang perzinahan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami nggak kira-kira? Atau katakanlah kita mau membuat undang-undang tentang larangan merokok. Kalau secara formil berarti kita ngambil dari undang-undang kesehatan misalnya. Secara formil kita ngambil dari undang-undang kesehatan. Secara material kita ngambil dari pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang kesehatan yang berkaitan dengan merokok. Gitu ya, jelas ya? Jelas, Pak. Nah, oke. Itu jawabannya Mbak Regina. Kalau ada pertanyaan, dokter sudah dilaksanakan? Sudah. Jadi pendapatnya para ahli itu sudah dijadikan hukum oleh pemerintah Indonesia di dalam aturan mengenai intelijen Indonesia. Itu awalnya dari pendapat para ahli yang di dalam bidangnya. Gitu ya, Sepia? Iya, Pak. Oke, wis. Sekarang pertanyaan sopo, Teresia. Lanjut, Mbak Teresia. Pertanyaan dari Mbak Okta, Oke, Mbak Okta, silakan. asas kebebasan kontrak itu kayak gimana? Terus contohnya seperti apa? Kalau menurut saya, asas kebebasan kontrak itu suatu asas yang memberikan suatu pemahaman bagi setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapapun dan untuk hal apapun. Tetapi tidak mengalami penyimpangan. Contohnya itu misalnya transaksi jual beli online. Nah, kita itu sudah setuju intinya sama yang antara yang penjual dan pembeli itu sudah sepakat tentang barang yang akan dibeli. Saya mengartikan kebebasan berkontrak itu kayak kita itu menyepakati dan gak gerundel, intinya gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Dion. Ya Mbak, coba. Tak pasangnya ya. Mbak, kita break sebentar. Masih adzan di sini. Di sana adzan apa enggak? Belum azan. Oh, saya tak berhenti sebentar ya. Di sini soalnya adzan. Iya, baik, Pak. Ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Pertanyaan nih Okta, Pak Okta. Asas kebebasan kontrak itu kayak gimana? Ya, maksudnya gitu ah? Iya, Iya, Pak. Pak. Oh ya. Jadi kebebasan berkontrak itu yang seperti ini kayak pertanyaannya sopo ya Mang Nali apa? Kalau sing takok ini Mas. Jadi kebebasan berkontrak itu artinya hukum itu memberikan kepada setiap warga negaranya untuk bebas mengadakan mengadakan kontrak dengan siapa saja tentang hal apa saja, silakan asalkan di dalam kontrak itu tidak melanggar hukum ya. Kalau kita mengacunya ke dalam hukum perdata itu ditulis dalam pasal 1320 tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, orang berjanji itu harus ada kata sepakat. Ya. Kemudian yang kedua, harus cakap. Cakap itu artinya ya dewasa, berakal sehat, pada waktu mengadakan kontrak dalam keadaan sadar, tidak mabuk, tidak teler, gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, tentang sesuatu hal. Ya, tentang sesuatu hal. Artinya apa? Kontrak itu harus jelas. Tentang apa? Tentang apa? Kontrak perlu disebutkan. Misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, misalnya gitu. Harus jelas. Dan yang keempat, sebab yang halal. Sebab yang halal itu artinya kontrak ini tidak melanggar hukum. Artinya apa yang dijanjikan, apa yang diperjanjikan itu tidak melanggar aturan hukum. Misalnya jual beli barang curian, jual beli senjata api, itu kan nggak boleh. Jadi ada 4 hal yang harus dipenuhi dalam asas kebebasan berkontrak. Yang pertama, ada kata sepakat, ya. Kemudian cakap, kemudian tentang sesuatu hal, yang ketiga tentang sesuatu hal, artinya perjanjian itu tentang apa, dan yang keempat sebab yang halal. Itu gitu. Itu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320, 1320. Gitu ya, Mbak Okta, yang bisa saya tambahkan dari jawaban Mbak Teresia. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Teresia. Oke. Lanjut Mbak Teresia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Elizabeth. Jelaskan perbedaan antara yurisprudensi tetap dan tidak tetap. Yurisprudensi tetap merupakan suatu putusan hakim yang terjadi karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Sedangkan yurisprudensi yang tidak tetap merupakan suatu putusan dari hakim yang terdahulu dan tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan. Oke. Sumber hukum. Saya tak ngisi kontrak dulu ya. Tak ngisi apa? Absen. Ya, Mbak. Pertanyaan coba lagi Mbak Teresia. Pertanyaan Mbak Elizabeth. Pertanyaan apa? Perbedaan antara yurisprudensi tetap dan tidak tetap. Oke, jawabannya apa? Jawabannya siapa apa? Kalau yurisprudensi tetap itu putusan hakim yang terjadi karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan
dalam memutuskan suatu perkara. Hmm. Sedangkan yang tidak tetap, yaitu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan. Oke, ya baik, terima kasih. Jadi gini, jurisprudensi pada intinya itu adalah yang tetap, ya, pada intinya yang tetap. Kalau dari beberapa literatur yang seperti disampaikan dalam tulisan Prof. Magnik Suseno, Prof. Subekti, gitu kan, disampaikan bahwasanya jurisprudensi itu sebetulnya tetap, artinya tetap itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah, namanya inkrah, gitu ya. Inkrah itu ya sudah diputuskan. Jadi gini, jurisprudensi itu berkaitan dengan finding reh. Finding reh itu maksudnya penemuan hukum, ya, penemuan hukum. Saya contohkan misalnya gini, saudara tahu apa istilahnya, pengertian dari cybercrime? Cybercrime? Cybercrime tahu pengertian dari cybercrime? Saya tanya. Tidak tahu, Pak. Kejahatan sandi. Sing jawab siapa Bang, kejahatan sandi? Rida, Pak. Oh ya Rida. Iya Mbak Rida. Lupa saya Rek, Mbak Rida. Sehat Mbak Rida? Di wajahnya Mbak Rida. Di delake Mbak Rida itu ndi? Di Rida. Oh iya, iki sing kembar ya Mbak Rida. Pak. Oh ya wis. Baik. Jadi cybercrime itu kejahatan dunia maya. Kita menyebutnya kejahatan dunia maya. Artinya dilakukan di dunia maya menggunakan media yang namanya internet. Ya, internet. Itu namanya cybercrime. Cybercrime dulu muncul awal-awal masih awal-awal adanya internet gitu kan ya. Ada beberapa orang yang itu loh apa ngambil rekeningnya orang dipindah ke rekeningnya sendiri atau bagaimana, ngambil dari rekening A dipindah ke rekening B, dipindah lagi ke rekening C, baru dipindah ke rekeningnya. Itu namanya kejahatan cybercrime. Cybercrime di dalam kitab undang-undang hukum pidana kan nggak diatur, belum diatur pada waktu itu, karena berpikirnya undang-undang kita pada waktu itu awalnya nggak memungkinkan ada kejahatan yang dilakukan di dalam dunia maya, tapi berkembangnya teknologi memungkinkan kejahatan itu terjadi. Ya, sekali lagi, cybercrime itu kan nggak diatur itu di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Nah, ketika orang yang melakukan cybercrime itu ketahuan, ya katakanlah ditangkap, sedangkan aturannya nggak ada, menurut saudara, kira-kira bisa nggak orang itu dihukum? Menurut saudara, kira-kira nangkap orang yang di dalam aturannya itu perbuatannya belum diatur, gitu. Kan secara logika kan nggak bisa dilakukan, iya Bora? Iya. Kata Iya, dijerat, iya. Kata dijerat apa? Wong perbuatannya nggak diatur, gitu loh ya. Mau dijerat apa orang ini? Tapi jelas dia melakukan kejahatan, gitu loh. Ngambil miliknya orang lain kan kejahatan dia. Tapi di aturan kita nggak diatur. Solusinya bagaimana? Maka para penegak hukum melakukan tindakan yang namanya finding reh atau menemukan hukum. Menemukan hukum. Jadi meskipun cybercrime itu tidak diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana, maka tetap dijatuhi hukuman karena perbuatannya mengambil milik orang lain. Cuma dengan media internet itu tadi. Karena selama ini, waktu itu ya, sekarang kitab undang-undang hukum pidana sudah dimasukkan cybercrime. Sekarang sudah ada aturan tersendiri mengenai cybercrime. Karena pada waktu itu undang-undang belum mengaturnya, maka aparat penegak hukum dalam hal ini hakim melakukan yang namanya finding reh,
menemukan hukum dengan memberlakukan tetap adanya hukuman yang dilihat dari perbuatannya mencuri, tapi tidak melihat media yang digunakannya, gitu ya. Media yang digunakannya yang internet. Karena selama ini yang diatur dalam KUHP kan pencurian secara konvensional. Maksudnya pencurian konvensional itu misalnya gini, dilakukan tidak melewati dunia maya, misalnya ngambil dompet, ngambil sepeda motor, itu konvensional. Orangnya datang gitu kan ya. Nah, maka keputusan hakim yang menghukum orang melakukan kejahatan cybercrime itu dinamakan sebagai jurisprudensi. Ya. Jadi keputusan hakim ya yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku cybercrime itu adalah apa itu jenenge jurisprudensi. Ya. Keputusan hakim saat itu yang dinamakan jurisprudensi itu, kalau itu diambil atau ditiru, dicontoh oleh hakim yang sekarang untuk mengadili perkara yang sama, ya, untuk mengadili perkara yang sama itu diperbolehkan. Itu namanya jurisprudensi. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi intinya gini, jurisprudensi itu adalah keputusan hakim yang terdahulu yang memiliki tulisan jurisprudensi. Tulis dulu ya. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu. Keputusan hakim terdahulu yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang memiliki kekuatan hukum tetap atau dalam kurung inkrah, keputusan hakim yang terdahulu yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah yang dijadikan dasar, yang dijadikan dasar hakim yang sekarang yang dijadikan dasar hakim yang sekarang dalam memutus perkara yang sama. Dalam memutus perkara yang sama. Misalnya maksudnya perkara yang sama ini adalah perkara yang belum diatur di dalam undang-undang, tetapi jelas itu merupakan suatu kejahatan. Ya. Jelas ya? Gitu ya? Paham ya? Mbak Elizabeth. Ya Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Oke, ya terima kasih. Lanjut, sopo iki jenenge? Teresia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Densian. Apakah ada hubungan antara doktrin hukum dengan jurisprudensi? Doktrin hukum memiliki peran penting, dikarenakan bisa mempengaruhi jurisprudensi dan bisa menjadikan kaidah hukum, dikarenakan doktrin hukum sendiri menjadi bagian dari sumber hukum yang positif.
Jawabannya jawabannya apa ya? Pertanyaannya apa, Bang? Apakah ada hubungan antara doktrin dan jurisprudensia? Iya. Iya, Pak. Oh. Ada, Mbak, ada hubungannya. Yang seperti tadi saya contohkan itu loh. Ya. Kan cybercrime itu kan nggak ada aturannya dalam hukum. Nah, tapi kemudian para ahli hukum berpendapat kalau nggak ada kan nggak bisa dihukum itu. Kalau nggak ada aturannya kan nggak bisa dihukum. Nah, kemudian ada pendapat ahli hukum yang lain berpendapat bisa. Kenapa kok bisa? Karena kita melihatnya dari perbuatannya itu tadi. Perbuatannya mencuri. Ya, cuma perbuatan mencuri itu dimediasi oleh internet itu tadi, sehingga itu dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus suatu perkara, sehingga putusan itu dinamakan sebagai jurisprudensi. Itu jawabannya. Ya. Gitu. Jadi ada. Jelas ya, Mbak Dension? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Dension. Ada lagi, Teresia? Mungkin untuk pertanyaan Mbak Adi Lestari juga masih ada hubungannya sama yang jenengan jelaskan tadi, Pak. Apa itu? Pertanyaannya apa itu? Adi Lestari. Apakah boleh hukum yang tidak tertulis bisa dijadikan dasar untuk mengadili oleh hakim? Hukum yang tidak tertulis apakah bisa untuk mengadili oleh hakim? Bisa saja, Mbak. Bisa saja. Hukum yang Dijadikan dasar untuk mengadili. bisa saja. Tapi syaratnya sebelum itu dijadikan dasar untuk mengadili, hukum itu harus tertulis. Harus tertulis terlebih dahulu. Ya, kalau nggak tertulis nggak bisa. Jadi berbeda. Contohnya gini. Hukum yang tidak tertulis, contohnya gini apa ya? Kayak contoh gambarnya kok ini. Senyum. Senyum itu kan orang disuruh senyum itu kan gak tertulis, itu kan berangkat dari custom kan ya, dari kebiasaan. Kamu lewat jalan itu ya mungkin perempuan ya sering-sering senyum sekedarnya saja. Maksudnya ramah gitu kan ya. Mbok nyopo ke orang yang lebih tua, misalnya gitu kan ya. Ketemu wong mbok sing blater nyopo, Mbak, Mas, Pak, Bu nyopo. Itu kan tidak tertulis. Kalau itu nggak dilaksanakan kan apa ini? Hukumannya kan nggak terlalu berat ya. Paling hukumannya mek di apa ya? Diomong notok, arek gak sopan, gak hukum mek ngono tok, gitu ya. Kalau kepingin senyum itu dijadikan suatu hukum dan kemudian kalau orang nggak melakukan itu melanggar, ya bisa. Tapi mungkin nang bank kan ono tulisannya ini, di pegawai bank kan itu ada aturannya. 3S, eling sampean 3S apa? Senyum, sapa, salam. Itu kan ya. Iya, 3S kan senyum, sapa, salam itu kan ya. Itu kan jadi aturannya perusahaan. Kalau ada karyawannya atau pegawainya tidak melakukan itu, kena hukuman dia. Yo, kena hukuman gitu kan. Misalnya yang paling ekstrim gitu, paling ekstrim ada pegawainya nggak menerapkan itu, kemudian banyak orang yang nggak berminat melakukan transaksi di bank itu, sehingga bank mengalami apa ini? Penurunan baik secara pencitraan atau nama baiknya turun, pendapatannya nggak naik, mungkin perusahaan isoe pegel gitu ya, gugat nang di sapa iki pegawai iku mang ya iso ae. Akhirnya itu dijadikan dasar untuk hakim mengadili juga bisa. Itu saya contohkan aja, contoh yang paling mungkin bisa kita maknai. Tapi ya selama ini nggak ada
perusahaan yang menuntut pegawainya gara-gara nggak senyum atau apa ini sehingga namanya kurang baik, itu nggak ada selama ini loh ya. Tapi kemungkinan itu terjadi ada, ya, kemungkinan itu terjadi ada. Ya, yang awalnya senyum itu tadi tidak ditulis, ya, yang awalnya senyum tadi itu tidak tulis karena merupakan hukum kebiasaan atau custom, gitu ya, atau custom. Kemudian oleh perusahaan itu dipandang penting karena berkaitan dengan pelayanan, maka senyum itu ditarik, diambil, ditulis, dijadikan hukum tertulis, maka bagi siapa yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman. Ya, lendek bank lah rek. 3S harus. Kalau enggak 3S, kalau di tempat saya dulu, kalau kan biasanya ada yang namanya misteri guest, ada tamu yang misteri lah. Tamu yang misteri itu adalah penilai yang memang dibayar oleh perusahaan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja karyawannya, terutama yang ada di bagian depan atau di front office. Bagaimana pelayanannya, bagaimana sikapnya, bagaimana tutur katanya, itu ya. Itu bagian dari perusahaan untuk menilai itu tadi. Bisa ya? Bisa dipahami ya, Mbak Adi Lestari? Iya, bisa Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Itu jawaban. Jadi senyum itu pun bisa dijadikan hukum yang tertulis. Nah. Oke, ada lagi? Tinggal satu pertanyaan dari Mbak Novi, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang membantu menjawab. Iku mau sapa jenenge sing terakhir tak jawab, yang terakhir dijawab Mbak Teresia sapa? Ade Lestari. Ade Lestari nomor piro iki? Oh, nomor pertama. Ade Lestari. Oke. Sing selanjutnya pertanyaan ini sapa? Teresia, sapa jenenge? Terakhir iki? Mbak Novi, Pak. Novi. Novi takok apa Novi? Sejauh manakah larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat diterapkan di Indonesia? Sejauh mana? Itu kan ada babnya sendiri kalau nggak salah, bab itu setelah UTS. Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Itu ada undang-undangnya tersendiri. Sebenarnya kalau kita bicara sejauh mana, kita harus tahu dulu dan pernah membaca undang-undangnya. Pertanyaan saya, apakah Mbak Novi sudah membaca? Nah, kalau orang sudah membaca pasti akan menimbulkan pertanyaan. Kalau orang membaca, dibaca dulu, kok merono koyo gak kurang seret, tak takokno. Nah, wis pertanyaan saya dulu dijawab. Apakah Mbak Novi sudah membaca? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kan ada larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oke, sudah dibaca kan? Berarti? Halo, halo. Halo. Iya, Pak. Iya, sudah dibaca. Maksudnya enggak, meskipun enggak semuanya tapi sudah dibaca awalnya. Iya. Apa sih dibaca di undang-undang itu kira-kira? Larangan praktek monopoli sama persaingan usaha tidak sehat. Ngatur tentang perjanjian yang dilarang gitu, Pak. Kegiatan dilarang. Nah, saya tanya yang Tanya apa? Tanya apa Mbak Novi? Gak kerungu Mbak Novi. Ya Mbak Novi. tanya itu loh Pak, yang sejauh mana larangan praktek monopoli sama persaingan usaha tidak sehat itu bisa diterapkan di Indonesia gitu. Oh baik, gini ya. Ya. Jadi gini, di dalam undang-undang itu sebetulnya orang itu boleh melakukan katakanlah monopoli selama itu tidak merugikan orang lain. Saya ulangi sekali lagi ya. Intinya
undang-undang itu sebetulnya mengatur orang itu boleh saja monopoli. Ya, boleh saja monopoli, tetapi syaratnya tidak merugikan orang lain. Karena saat ini yang bisa memonopoli adalah negara. Ya, negara, terutama untuk kekayaan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, itu dimonopoli oleh negara. Kenapa kok boleh? Karena tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kalau itu diatur per individu, repot. Misalnya minyak, ya tidak boleh ada orang Indonesia punya perusahaan minyak sendiri-sendiri. Nanti dodoli lengolak, regane dewe-dewe, gitu kan ya. Enggak boleh. Maka yang menguasai adalah negara. Jadi jawabannya sejauh mana? Sejauh istilahnya perbuatan monopoli atau persaingan usaha itu tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Misal, ada lagi kerjasama antar perusahaan. Kerjasama antar perusahaan sama-sama dalam bidang yang sama, misalnya bidang otomotif. Dia kerjasama supaya perusahaan-perusahaan otomotif dapat berkembang dengan baik. Itu boleh. Tapi kalau dia bekerja sama, ya misalnya 1 atau 2 perusahaan otomotif ini bekerja sama, dalam kerjasamanya untuk menjatuhkan perusahaan otomotif yang lainnya, itu yang tidak boleh. Itu yang nanti akan dikenakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi ukurannya perjanjian itu tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Bisa dipahami ya, Mbak Novi? Bisa, Pak. Ya wis itu jawabannya. Kalau sampean tanya sejauh mana, ya berarti jawabannya sejauh perjanjian itu tidak merugikan pihak lain, maka undang-undang tidak melarangnya. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama Mbak Novi. Ada lagi silakan. Oke, ada lagi? Silakan. Pak, izin tanya, Pak. Sopo? Dila, Pak. Oh ya, tanya nang sopo. Ke panjenengan, Pak. Kenapa harus saya? Saya kan bukan presenter. Oh iya, Pak. Yo gak apa-apa, Dil. Guyon, Dil. Oh, lampu. Gak usah serius-serius. Oh, takok apa? Takok apa? Untuk yang jurisprudensi yang tidak tetap tadi bagaimana, Pak? Tadi kayak Oh, gitu. di saya kayaknya belum dijelaskan, Pak, tadi. Gitu. Sebetulnya kalau menurut beberapa pendapat para ahli jurisprudensi tidak tetap itu sebetulnya enggak ada. Pada intinya jurisprudensi itu tetap, artinya dia memiliki kekuatan hukum yang tetap, inkrah. Karena nanti akan dijadikan dasar bagi hakim yang sekarang dalam memutus perkara yang sama. Kalau jurisprudensi itu tidak tetap, maka secara logika dia tidak bisa dijadikan sebagai dasar hakim yang sekarang untuk memutus perkara yang sama. Dianggap enggak ono malian. Gitu loh, Mbak Adelia. Mbak Dila. Jelas ya Mbak Dila? Iya, Pak. Terima Jadi, kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi pada intinya jurisprudensi itu tetap memiliki, maksudnya memiliki kekuatan hukum yang tetap, inkrah. Ya. Karena inkrah itulah dinamakan sebagai jurisprudensi. Karena itulah yang nanti akan dijadikan dasar bagi hakim yang sekarang untuk memutus perkara yang sama. Gitu ya. Sudah ya? Ada lagi pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Saya persilakan, monggo. Kita diskusi, kita sharing-sharing. Oke. Bagaimana Mbak Operator? Masih dibuka pertanyaan atau sudah Mbak Operator? Saya kembalikan ke Teresia, Pak. Oh. Apakah
membuka pertanyaan lagi apa enggak? Mbak Teresia. Mungkin untuk presentasi kali ini sudah cukup untuk pertanyaannya. Ya, Sudah karena ada berapa pertanyaan tadi sudah saya sudah, jawab. oh iya, sudah lebih dari 10 pertanyaan kalau nggak salah ya, Pak. Baik, Mbak Dila, kelihatannya Mbak Teresa tidak membuka pertanyaan lagi atau katakanlah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa diakhiri Mbak Teresia, ditutup dulu Mbak Teresia. Ya, persilakan. Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak Dion dan teman-teman semuanya karena sudah berpartisipasi pada presentasi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. ya. Baik saudara, mungkin dengan apa yang disampaikan Mbak tadi, Mbak Teresia, bisa kita lanjutkan minggu depan. Saya terima kasih kepada Mbak Teresia selaku presenter, Mbak Dila selaku operator, dan teman-teman yang sudah bertanya, serta teman-teman yang sudah hadir dalam perkuliahan ini, mulai dari awal sampai perkuliahan ini berakhir. Ya, mungkin itu dari saya. Saya mohon maaf apabila ada perkataan